Saya Santi dari Jakarta Selatan. Saya bergabung dengan Marai. Nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan kami. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta. Memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai hampir jam 8. Ya, jadi ada pun laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian yang tim sus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan intervensi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua penyidikan dan selanjutnya. Ya, selamat pagi kawan-kawan. Ya, saya mendapat kirimannya DNA Pro. Ya, dari kirim dia punya link dari Babe News. Ya, dan ada beberapa grup juga memuat bahwa DNA Pro akan dibayarkan uangnya. Tersangkanya udah ditangkap, yang cuap-cuap mau ke Rusia lah ambil duitnya. Apalah. Ya, jadi kita bersyukur ya kalau misalnya DNA Pro itu bisa cair, artinya ada harapan juga buat robot-robot trading abal-abal yang lain. Baik itu dari Binari, baik Yagol, baik Makai, Sunton, dan Ia Copet yang semua sudah ditangkap itu. Tinggal Makai, Sunton itu belum ditangkap ya. Tapi mudah-mudahan dengan tertangkapnya pemilik daripada robot DNA Pro dan Binari Option, mudah-mudahan cair. Bukan hanya berita bikin senang di awal gitu. Dan mudah-mudahan bukan hoax ya. Dan kalau misalnya DNA Pro itu cair, karena ini kan pemiliknya sudah ditangkap tuh. Tinggal bagaimana kemauan pihak daripada penyidik dan kepolisian untuk mengembalikan dana-dana daripada korban DNA atau robot-robot trading yang lain. Karena kan sudah ditangkap dan uangnya disita. Ya, kalau bisa diatur, dikembalikan, bisa tidak tanpa melalui pengadilan begitu. Ya, jangan sampai nanti buntut-buntutnya disita untuk negara. Wah, ini yang bikin ini nanti. Karena kalau disita untuk negara ya kemudian dibagi setelah ingkrah, setelah lelang, wah itu prosesnya lambat. Mudah-mudahan terobosan atau berita ini kalau boleh tidak usah melalui pengadilan. Dan seperti kata Barreskrim, kalau ada bikin paguyupan, dikembalikan langsung ke paguyupan yang sudah dibentuk atau ke grup yang sudah dibentuk. Dan tentunya grup-grup robot-robot trading ini harus mempunyai legalitas dan bisa menampung semua korban daripada robot trading. Misalnya kalau DNA Pro yaitu hanya satu siapa yang menuntut dan dia yang bikin grup, jangan banyak grup. Seperti pun Makai yang aku lihat hanya grup-grup kita ini, baik ada berapa grup tapi tergabung di dalam grupnya Pak Kris, itu juga bisa jadi patokan. Dan kita tetap berusaha untuk mendapatkan uang kita juga di payment gateway. Jadi 3 cara. Dari payment gateway kita bisa dapat, dari pihak kepolisian nanti kalau ada kemauan daripada penyidik seperti yang kita baca, ada kemauan dan bisa dikembalikan kepada korban-korban, itu bagus. Dan yang ketiga ya jalur pengadilan, yaitu setelah ditangkap, disidang, mungkin dia menaik banding, kemudian kalah, kemudian jatuh palu atau sudah ingkrah, tidak bisa lagi ini, dan dilelang. Dan pengaturan lelangnya tentunya bukan kita yang atur ya setelah pembagian itu setelah lelang. Seperti yang terjadi pada kasus sama dengan robot trading oleh Bendahara Tim. Dan sisa menunggu pembagiannya karena lelangnya kan sudah. Tinggal bagaimana pengaturan pengembaliannya. Tapi ini bagaimanapun adalah berita baik. Artinya kalau misalnya satu aja robot trading abal-abal itu yang sudah ditangkap pemiliknya, kemudian dikembalikan oleh pihak kepolisian, dana-dana yang disita dari mereka, itu benar-benar membuat korban-korban yang lain dari baik robot trading yang abal-abal itu, Sunton, Yagol, dan lain-lain, Binari Option apalagi ya. Mudah-mudahan bisa menyusul apabila DNA Pro, korban-korban daripada DNA Pro itu bisa dikembalikan uangnya. Jadi kita tunggu aja berita selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dan itu akan menjadi terobosan buat robot
robot yang lain. Nah, ada yang katakan bahwa wah pengacaranya hebat dong. Ya, bisa aja pengacaranya hebat. Ya bisa juga atas kemauan daripada kepolisian yang utama gitu ya. Kepolisian yang utama. Kalau mau mengembalikan, dan seperti kata Bung Hotman, kalaupun nanti sudah terbentuk nanti paguyuban, kemudian ke pengadilan, itu agar supaya tim atau grup meminta pihak jaksa penuntut untuk dikembalikan kepada korban, bukan disita untuk negara. Wah, itu. Nah, kalau misalnya disita untuk negara ya panjang lagi. Jadi nanti senasib aja lagi dengan robot-robot yang lain. Susah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi terobosan dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan korban yang membaca, yang melihat, yang menonton dapat kembali semangat untuk menunggu hasil daripada pemilik daripada robot trading ini yang sudah ditangkap dan mau mengembalikan uang ke korban. Kita juga berharap Hindera melakukan hal yang sama, tapi ya ini mungkin 10-90 mungkin dia sudah nikmati dan tidak ada niat baik lagi untuk mengembalikan. Tapi kalaupun dia tertangkap, mudah-mudahan kita bisa seperti DNA Pro, kalau misalnya memang benar ya DNA Pro itu bisa dikembalikan uangnya. Ini berita bagus, ya mudah-mudahan bukan hoax. Dan kita juga kalaupun itu hoax, kita benar-benar ya meminta kepada pihak-pihak yang terkait agar supaya rakyat pulih kepercayaannya kepada instansi-instansi terkait yang mengurus ini untuk mengembalikan uang daripada korban-korban robot trading abal-abal ini. Nah, untuk Makai, kawan-kawan, Ketua sudah menerima juga surat tanggapan pengacara kita yang diberikan kepada Ketua dan akan dibahas paling tidak sebelum habis bulan ini. Itu menurut informasi. Jadi kita doakan saja supaya Makai juga, walaupun sebagian sudah kembali dari payment gate, ya itu bisa juga berhasil dikembalikan dengan cara yang tim lakukan tadi, yaitu ada 3. Itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Tetap semangat dan jangan sampai kekompakan kita bubar. Terus jaga kekompakan, karena hanya dengan itu kita bisa sampai sekarang bisa jalan terus mengawal kasus daripada Makai ini sampai uang kita bisa kita dapatkan kembali. Kita berdoa mudah-mudahan itu masih hak daripada kita ya.